Oke, teman-teman semua, kita sudah masuk ke materi. Sebentar ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait general upgrade ya dari versi Odoo 17 ke versi yang sorry, dari versi 16 ke versi 17. Nah, secara general secara performance itu 36 faster than previous version. Nah, memang ini kita lihat ada di, kalau teman-teman sudah pernah lihat, ada di salah satu video yang ada di Odoo gitu ya. Tapi memang kalau kita rasakan secara langsung itu mungkin butuh tes atau stress test gitu ya. Jadi kita bisa benar-benar merasakan kecepatan dari upgrade version ini gitu. Oke. Itu yang pertama. Kemudian general upgrade yang kedua adalah adanya 125 fitur baru yang ada di Odoo 17. Nah, memang 125 fitur ini ya itu kebagi ke beberapa modul ya. Jadi nggak hanya di satu modul aja, tapi kebagi beberapa modul. Dan memang kembali lagi fitur-fitur yang ada di setiap versi baru itu bisa jadi impact-nya tiap user atau tiap company beda-beda ya. Karena kan kebutuhannya berbeda-beda, jadi mungkin mereka merasakan kayaknya fitur ini biasa aja, atau bisa jadi di company lain fitur ini tuh powerful banget nih untuk kegiatan saya sehari-hari seperti itu. Nah, itu kembali lagi ke company masing-masing seperti itu. Oke, itu secara theoretical upgrade atau general upgrade-nya. Next-nya kita akan masuk ke, nah ini baru nih yang sebenarnya di sini. Jadi setelah kita tahu ada 125 fitur yang ada di Odoo 17, nah kami akan menjelaskan fitur apa saja yang terbaru yang ada di Odoo 17. Tentunya nggak semuanya ya, karena bisa makan waktu teman-teman nih. Nanti jam 5 udah pada chat kelamaan nih gitu ya. Nah, jadi kita akan nyampaikan sebagian aja yang ada di Odoo 17 yang menurut kami itu cukup berasa lah fitur barunya seperti itu. Oke, untuk yang pertama saya akan menyampaikan terkait user interface dan user experience-nya. Nah, saya mohon izin mungkin nanti akan sedikit gonta-ganti layar ya, karena saya juga nggak hanya akan menampilkan di 17, saya juga akan memperlihatkan yang ada di 16. Jadi biar teman-teman juga dapat feeling terasa lah bedanya gitu. Dan juga mungkin saya akan menyampaikan ada sesi ininya lah feedbacknya. Jadi mungkin teman-teman saya akan ada sesi interaktif lah. Jadi nggak hanya mendapat informasi, juga saya juga butuh feedback teman-teman gitu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa bantu di kolom chat dijawab seperti itu. Oke, baik. Nah, yang pertama, jadi di sini ada secara user interface dan user experience yang kami anggap cukup berasa banget, itu ada 6 poin. Yang pertama ada dark and light them, kemudian ada reorder modulis, ada hover document with shift key, ada fix header, ada advanced search, dan yang terakhir ada duplicate multi record. Oke, kita langsung aja ya, kita lihat di Odoo-nya. Oke, yang pertama kita akan coba cek dark and light them. Oke, oke. Saya akan coba bandingkan ya dengan yang ada di Odoo 16. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sebelah kiri ini adalah versi 17, sebelah kanan adalah versi 16. Jadi kalau secara tampilan awal nih udah berasa banget gitu ya. Udah Odoo tuh udah mencoba upgrade dengan kekiniannya, dengan warna-warna yang digital banget gitu ya dibanding dengan yang kanan yang 16 seperti itu. Nah, ini ketika kita install Odoo pertama kali, pasti defaultnya dia akan ke light theme gitu ya, akan ke versi eh, white mode atau light mode-nya seperti itu. Nah, kemudian di sini di menu kanan atas ini itu ada dark mode gitu. Nah, kalau di versi yang 16 kan dia nggak ada ya, nggak ada pilihan dark mode. Kemudian ini kita pilih
Nah, ini dark mode di sini lebih advance lah dibanding yang sebelumnya seperti itu. Dan kalau saya pribadi sih kayak lebih ini ya, lebih apa namanya premium lah dark mode-nya gitu ya. Dan juga dark mode di sini lebih banyak dan juga di setiap masuk ke modul-modul itu kita bisa lihat semuanya dark mode gitu ya. Jadi kan ada mungkin ada beberapa aplikasi lain yang dark mode tuh hanya di tampilan home aja, tapi nanti ketika kita pilih menu apa gitu ya, itu masih ke basic mode-nya atau light mode seperti itu. Oke, oke. Nah, mungkin teman-teman bisa kasih komentar nih kira-kira dari fitur yang pertama ini nih lebih suka mana nih? Lebih suka yang Odoo 17 sebelah kiri atau Odoo 16 sebelah kanan gitu ya. Boleh ditulis di kolom chat. Oke, selanjutnya setelah kita tahu bahwa udah ada versi dark mode dan light mode, kalau saya pribadi saya lebih prefer ke yang nanti udah 17 ya. Jadi kalau kita balik lagi ke versi light mode-nya itu kayak fresh gitulah. Kayak pas mau kerja kita buka Odoo langsung putih gitu kan. Jadi kayak semangat baru gitulah ya. Oke, selanjutnya ada fitur kedua yaitu reorder modulis. Ini kami namakan sendiri ya. Mungkin kalau teman-teman cari di YouTube atau di eh, Google mungkin nggak akan ketemu secara istilah. Tapi ini kami istilahkan sendiri. Kemudian kita langsung aja kita lihat apa sih perbedaannya di fitur kedua ini ada reorder modulis. Jadi kalau lihat di sini, di reorder yang kami maksud adalah kita bisa memindah-mindahkan nih. Nah, kita bisa menggeser-geser modul-modul yang ada di Odoo gitu. Kanan atau ke bawah gitu ya. Sorry. Nah, seperti itu. Sementara di Odoo 17 dia memang bergeser tapi dia tidak bisa benar-benar berubah gitu ya. Jadi hanya stay situ aja. Nah, yang mau saya sampaikan adalah eh, misalnya kan ada misalnya ada user dia mendapatkan modul inventory gitu atau modul sales. Nah, di beberapa modul modul itu ketika diinstal kan ada modul lain yang memang otomatis terinstall gitu. Sementara kita nggak perlu-perlu banget menggunakan modul itu gitu kan. Nah, itu kita bisa atur. Misalnya kita sebagai user sales, kita taruh aja paling kiri atas. Sorry. Kita taruh paling kiri atas. Kemudian nanti apalagi yang berhubungan. Misalnya yang anggap aja kita perlu modul sales gitu ya. Nah, di sini salah satu hal yang pentingnya lagi, kalau saya sebagai functional atau business analyst, ketika masuk Odoo tuh kalau ordernya sudah diatur sama Odoo seperti ini, kadang kita suka lupa dan mana nih modul inventory gitu. Kadang kok nggak ada, belum diinstal apa ya? Ternyata pas saya cek, pas saya search, sorry, pas saya search, ada ya? Oke. Oke, sorry. Ya, jadi ketika pas saya nggak nemuin modulnya, itu harus saya search gitu. Padahal di sini sudah ada gitu. Nah, itu kan sebenarnya mau makan waktu gitu ya. Akhirnya ya udah dengan adanya fitur baru ini, menurut saya itu lebih memudahkan lah teman-teman langsung menuju modul tersebut. Karena kan kalau lihat dulu kan waktu gitu. Terus kalau nggak ketemu kesel juga gitu kan. Jadi ya mengurangi stres karena mencari modul dan memudahkan untuk langsung dapat modulnya. Seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, fitur berikutnya kita masuk. Nah, kita coba masuk sedikit lebih dalam ya. Tadi kita bahas di tampilan luar sudah. Kita coba masuk ke dalam modulnya. Kita lihat apa sih yang berbeda dari Odoo 17 dengan Odoo 16 di tampilan salah satu modul. Ini kita coba di modul sales ya. Oke, pertama saya akan tunjukkan dulu eh, di Odoo 16. Nah, Odoo 16 kan kita bisa melihat seperti ini ya. Nah, ini ada sedikit
ada sedikit ini juga nih buat teman-teman. Saya akan coba tunjukkan di Odoo 16. Nanti teman-teman fokus di sini ya, di tabel ini ya. Kemudian saya akan tunjukkan di Odoo 17 seperti apa. Mungkin nanti teman-teman boleh tulis di kolom chat nih, kira-kira bedanya apa gitu. Perlunya adalah ini adalah fitur yang kecil menurut saya ya, tapi itu banyak di request orang gitu. Oke, teman-teman perhatikan ya. Ini ketika kita sorry, coba saya tambahkan lagi. Duplicate. Oke, ini kita duplicate. Nah, sip. Kita coba ya. Ini saya akan scroll atas ke bawah. Oke, sudah ya. Teman-teman sudah lihat. Kita scroll pelan-pelan. Diperhatikan apa saja yang bergerak gitu ya. Nah, kemudian saya pindah ke Odoo 17. Kita lihat apa yang membedakan mereka. Nah, ini di Odoo 17 sama-sama list view. Kita lihat apa yang membedakan. Coba saya geser ya. Nah, sip. Oke, saya kasih waktu teman-teman untuk menjawab di kolom chat apa yang membedakan mereka. Saya kasih waktu 5 detik mungkin ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, banyak nih yang jawab nih. Yang pertama, ini kita pilih urutan pertama nih. Ada dari Emmanuel Aryo Bisono. Header yang 16 hilang, sedangkan 17 tetap ada. Kita kumpulin dulu ya. Pertanyaan-pertanyaannya nanti kita akan jawab. Sorry, kita kumpulkan dulu jawabannya, nanti kita akan tentukan benar atau tidaknya. Dari Pascalis, freeze header row, Mas. Oke. Fahmi Reza, tanpa refresh browser. Raka DVT, headernya Mas. Saskia, freeze header. Juli, tampilannya lebih modern. Wih, mantap. Semuanya jawabannya betul, tapi kalau based on saya yang tepat adalah Mas Emmanuel Ariwibono, Mas Pakalis, dan juga Mas Raka. Headernya betul sekali. Jadi kalau kita lihat di Odoo yang 17, nah ini headernya ini tetap ya. Jadi kalau pengguna Excel setia itu pasti sangat membutuhkan ini ketika di Odoo gitu. Odoo kan 16 itu dia headernya itu fix kan, nggak bisa bergerak. Ini selama saya implementasi Odoo nggak banyak keluhan lah. Mas ini headernya kenapa bergerak ya, kita susah nih ke bawah. Ya bisa kita sesuaikan, tapi itu bukan defaultnya Odoo gitu ya. Nah sekarang di Odoo 17, Odoo sudah mendengarkan keluhan-keluhan ini dari netizen-netizen Indonesia. Jadi mereka update di Odoo 17 jadi fix headernya. Alhamdulillah ya. Jadi nggak perlu di custom lagi. Jadi buat teman-teman mungkin di sini yang belum pernah implementasi Odoo, mau implementasi Odoo, nah fitur ini udah nggak perlu di custom. Jadi insya Allah nggak ada more cost atau more timeline untuk mengcustom gitu ya. Sip. Terima kasih teman-teman udah menjawab. Oke, selanjutnya kita pindah ke fitur berikutnya, yaitu hover record with shift key. Oke, kembali lagi saya akan tunjukkan dulu di Odoo 16. Nah, di Odoo 16 ini ketika kita mau menselect sebuah record, itu kan kita harus klik seperti ini ya. Gitu kalau mau kita satu-satu. Tapi kalau kita mau semuanya kita select, kita bisa klik di headernya aja, otomatis dia select all gitu ya. Nah, di Odoo 17 ini ada enhancement, ada perbaikan atau ada perkembangan. Itu kita bisa select dengan shift. Nah, ini pas kita klik shift, terus kita kursor panah ke bawah kita tekan. Nah, dia akan menselect nih. Mungkin nggak kelihatan ya di sini ya, di apa namanya, di layar saya mencet mencet keyboardnya. Tapi ini saya lagi mencet keyboard. Nah, ini kita bisa select nih, seperti itu. Jadi teman-teman yang biasa mengkombinasikan keyboard dengan mouse ini udah asik nih gitu kan. Kita bisa kita bisa select, kita bisa mencet shift, kita tinggal tarik
kursor atas atau bawah. Setelah itu mau kita lakukan action atau apapun, eh, itu terserah, kembali lagi gitu. Oke, itu yang keempat, itu adalah hover record with shift key gitu. Selanjutnya kita masuk ke fitur yang berikutnya. Nah, ini seru nih, ini agak panjang nih fiturnya, yaitu adalah Advanced Search. Nah, di Odoo 16 kita lihat ya. Di Odoo 16 itu kan hampir di setiap model itu pasti memiliki advanced search, memiliki search bar ya di sebelah kanan atas gitu. Kemudian juga dia bisa ada filter, ada group by, ada favorites gitu ya di bawah search bar-nya. Nah, ini buat teman-teman yang suka filter atau mencari data-data yang sebelum ini, menurut saya sangat fitur yang sangat berguna sekali di Odoo, fitur search bar ini. Seperti itu. Nah, di kabar baiknya di Odoo 17, Odoo memperhatikan user-user tuh sering menggunakan fitur search bar ini, maka mereka enhance lagi. Mereka kembangin lagi menjadi lebih powerful lagi. Nah, kita lihat ya di Odoo 17 seperti apa tampilannya. Oke, contohnya kita masuk ke sales modul D. Oke, sorry biar lebih asik pakai ya boleh ini aja nggak apa-apa. Nah, kalau kita lihat di sini yang pertama posisi dari tersebar ini berubah. Yang tadinya di sebelah kanan atas, di sebelah sini dia rubah ke tengah nih. Jadi pas kita masuk langsung search gitu. Seakan-akan Odoo menunjukkan nih pakai fitur ini deh biar eh, biar Anda nggak kebingungan daripada nyari satu-satu langsung aja di search kayak gitu kan. Itu yang pertama. Jadi secara posisi dia berubah seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, yang fitur yang di enhancement lagi. Nah, di sini sama ya. Di sini ada filter, ada group by, ada favorites. Nah, ini baru muncul ketika kita klik nih. Klik. Nah, baru muncul pilihan. Anda mau filter atau teman-teman mau filter, mau group by atau mau difavoritkan yang telah difilter. Nah, di sini caranya. Oke, selanjutnya kita lihat di add custom filter. Biasanya kan eh, antara mainnya antara dua ya, group by atau filter ini ya. Ini kita add custom filter. Nah, di sini kita bisa lihat perubahan yang cukup signifikan ya dari Odoo 16. Kita tengok sedikit ya di Odoo 16 seperti apa. Nah, kita filter, add custom filter. Nah, dia hanya seperti ini gitu. Jadi ya mungkin kalau ketika sudah melihat ke Odoo 17 jadi kayak kurang asik gitu di Odoo 16 gitu ya. Secara tampilannya, secara fitur-fiturnya gitu. Di Odoo 17 kita bisa lihat tampilannya tuh udah wah udah enak lah gitu. Oke, itu yang pertama. Nah, yang berikutnya yang lebih serunya lagi di sini kita bisa select beberapa value gitu. Mungkin saya coba kita coba ke yang banyak recordnya ya. Order ada nggak ya? Order reference. Oke, gini deh, biar lebih asik kita ganti di modul inventory. Di produk kita cari, kita search produk, sorry, kita filter produk, produk template. Eh, bentar, produk ini. Nah, oke. Nih, teman-teman bisa lihat nih. Jadi kita coba search di apa namanya filter tadi. Kita mau filter produk kategori. Nah, dia fits in ini bisa dipilih juga ya. Ini kurang lebih sama di Odoo 16. Nah, yang asiknya di sini kita bisa cari beberapa record nih, nggak cuma satu gitu. Misalnya kebutuhannya saya mau cari produk kategori nggak hanya PS aja, tapi booking feeds-nya juga.
atau nggak hanya expenses aja, tapi sellable-nya juga. Nah, ini ketika kita klik dua, lebih dari satu, dia akan seperti ini tampilannya gitu. Nah, di Odoo 16 kita coba, di sini kita coba, nah dia bahkan nggak bisa ya, dia bahkan nggak bisa selection gitu. Jadi ketika kita coba filter, kita harus cari sendiri nih, isi sendiri, misalnya all gitu. Dan saya coba juga dia nggak bisa multi value. Bahkan dengan koma dia jadinya seakan-akan mencari stringnya all, koma apa gitu. Jadi nggak ketemu gitu. Nah, itu menurut saya penting banget ya. Maksudnya hal kecil gitu ya. Tapi ini penting gitu, sangat efeknya besar terhadap pekerjaan teman-teman gitu. Oke, oh saya lupa nih ada satu lagi yang bisa dibilang juga mungkin ya agak penting ya gitu, nggak bukan yang penting banget, itu adalah nih button include archive gitu. Nah, di Odoo 17, kalau di Odoo 16 kan defaultnya di sini kalau kita nggak filter yang archive, dia nggak muncul ya ketika kita search di sini. Nah, kalau di Odoo 17 itu cukup dengan satu button aja, toggle ini kita rubah ke kanan. Nah, nanti dia akan mencari di yang archive juga gitu. Jadi nggak hanya yang aktif aja, tapi yang di archive pun mereka search gitu. Kadang kan kita cari nih, misalnya udah kebiasaan di Odoo 16, kita cari kok produk ini nggak ada ya, tapi kok di misalnya contohnya di invoice kemarin, kok di print out kemarin ada gitu. Nah, kita cari pas kita buka filter archive-nya, oh udah di archive, ternyata produk ini sudah misalnya produksi gitu. Tapi sebenarnya itu ada gitu. Nah, itu kan cukup membingungkan lah gitu ya. Nah, di sini tinggal kita centang di Odoo 17, tinggal kita centang seperti itu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, di sini kita bisa search nih field apa yang dibutuhkan gitu. Misalnya produk, kategori. Nah, langsung dia. Kalau di Odoo 16, kita kan nggak bisa ya. Kita nggak bisa filter. Kita nggak ada kolom search gitu di sini. Kita nggak bisa cari. Jadi kita harus plototin ini satu-satu mana yang kita cari gitu kan. Nah, itu dia. Itu salah satu kelebihan yang di Odoo 17. Kita balik lagi ke Odoo 17. Nah, selain ini, misal di produk kategori ini di dalamnya tuh dia ada value-value lagi. Ini kita ada klik kanan nih di sini button sebelah kanan ini. Kita klik, nah, nanti dia akan membuka nih di dalam produk kategori itu tuh ada apa aja isinya gitu. Jadi benar-benar bisa sampai dalamnya. Jadi misalnya dari sebuah table ada relasi ke table lain sampai ke dalam seperti itu. Dan juga bisa di search kembali lagi. Jadi menurut saya ini cukup powerful sih untuk apa namanya di Odoo 17 ini fitur ini gitu. Oke, sip. Kita coba filter ya. Kita coba filter. Contohnya kategori yang misalnya scan, ada nggak ya? Kategori. Bentar saya mau tunjukin satu apa namanya yang saya sayangkan gitu ya. Coba POS. Nah, biasanya kita udah filter nih. Nah, ini kan kalau di 16 kan kita bisa sudah setelah kita filter record-recordnya, kemudian kan kita mau simpen ya, kita mau save gitu ya. Supaya nanti ketika ada kebutuhan filter itu lagi, kita hanya sekali klik aja gitu. Kan itu kan ada di fungsi ini ya, save current search. Seperti itu. Oke, nah ini juga sama ya. Secara fungsinya ini bisa kita filter
Ini bisa apa namanya kita ganti namanya. Ini misalnya booking fees. Oke, ini kita save. Sip. Ya, oke, sip. Kurang lebih seperti itu. Fitur yang kelima berarti ya, yang ada di user interface dan user experience. Selanjutnya kita pindah ke fitur keenam, yang mungkin ini juga ya eh, penting atau penting banget gitu ya pilihannya. Jadi kita lihat di sini kita bisa duplicate multiple atau multi records. Jadi nggak hanya satu. Gitu. Kita coba lihat dulu ya gimana versi 16 proses duplicate-nya. Kita lihat, kita kembali lagi ke versi 16. Kita coba aja di modul sales. Nah, ketika kita mau duplicate kan kita buka sebuah form, terus kita action, kita klik duplicate gitu kan. Kita klik duplicate. Nah, dia baru dia baru men, dia baru menduplicate sebuah records itu. Nah, di Odoo 17 fitur tersebut ada enhancement lagi. Yuk, kita cek ya. Contohnya di modul sales. Nah, di sini oke, yang pertama kita challenge dulu. Odoo 17 bisa nggak duplicate di form view? Oke, kita lihat. Oh, bisa 17. Otomatis menduplikat records tadi. Oke. Pertanyaannya, emang ada perubahan nggak sih kalau gitu sama aja dong dengan U12? Oke, kita lihat, kita analisa lagi. Coba kita centang beberapa record, kita klik action. Nah, ini dia yang mau saya tunjukkan. Di ODO 17 itu ada fitur atau ada penambahan button duplik juga seperti itu. Dan juga, oh iya, tadi sedikit sedikit catatan di Odoo kan form view-nya sorry action-nya ada di sebelah kiri atas ya. Ini button action. Nah, kalau kita lihat di Odoo 16 dia ada di sebelah kanan atas gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang oke, jadi untuk teman-teman yang nanti mengimplementasi Odoo 17 atau upgrade dari Odoo 16 17, jangan kaget ya nanti pas pas main di Odoo 17 dah kok actionnya udah nggak ada gitu ya. Nah, dicek lagi nih nanti ada di sebelah kiri atas gitu ya. Sip, kita lanjut ke kita lanjut ke fitur yang ke modul berikutnya. Nah, modul berikutnya apa? Yuk kita lihat lagi di presentation-nya. Nah, next-nya tadi udah selesai ya. Fitur interface dan user experience sudah kita bahas. Nah, boleh nih sambil sambil apa namanya? Sambil berjalan teman-teman boleh nih ketik nih di kolom chat kira-kira yang paling menarik dari 6 list ini atau 6 fitur ini apa sih yang kira-kira paling berasa ketika menggunakan Odoo gitu ya. Oke, sip. Kita masuk ke modul berikutnya yaitu modul inventory. Nah, di modul inventory ini ada kurang lebih ada empat fitur atau 4 enhancement yang menurut kami berasa gitu dan bisa sangat digunakan dalam keseharian. Ya, yang pertama, oke, sebagai contohnya ini adalah ada 4. Yang pertama, import load by template, create new field via UI, mass product location, dan transfer menu. Oke. Kita coba yang pertama, import by template. Yang asiknya kita sambil operasiin aja ya, kita purchase, terus kita lihat perbedaannya biar berasa. Kita coba purchase di Odoo 16 dulu ya. Oke, kita purchase. Ini karena berhubungan dengan lot, jadi di produknya saya sudah contohkan produk lot, sudah saya set juga by lot trackingnya gitu ya. Sip, sekarang kita purchase.
di produk tersebut. Kita duplicate. Nah, kemudian kita confirm PO-nya, sudah kita isi kuantitinya 10 ya, kita isi kelengkapan formnya. Setelah selesai, nah di sini kan muncul receipt ya. Nah di receipt ini kan karena dia trackingnya by lots, jadi kita harus input lotnya nih. Nah biasa kan di sini ya, apa namanya buttonnya ada di sini. Nah di sini. Oke, sampai di sini di capture dulu ya. Kira-kira apa diingat dulu, oh tampilan di 16, iya di 16 seperti ini. Sip. Sekarang kita lanjut ke OLU 17. Oke, sama kayak tadi saya sudah set si produknya. Bentar tadi punya ya. Yes. Nah ini ada produk ayam. Saya set sebagai by lots. Anggap aja ayam ini punya lot lah gitu ya. Walaupun dia nggak ada stempel lot di badannya. Oke, sekarang kita coba kita purchase ya. Duplicate aja biar cepat. Kita masukin sama semua. Kita confirm. Sip. Kita masuk ke dokumen receipt-nya. Kita coba buka yang sama. Nah, coba teman-teman minta tolong jawab di kolom chat apa yang membedakan dari tampilan yang ada di ODU 17 dengan yang ada di ODU 16. Saya kasih ini lagi ya, highlight lagi. Ini yang ada di 16. Oke, kita lihat ya. Ingat-ingat, kemudian ini yang ada di 17. Sip. Yuk, saya hitung dari 5. Itu mundur dari 5. Teman-teman jawab ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah ada. Nah, sudah ada 3 penjawab. Ada dari Mas Raja MKAGCI. Ada tombol import lots. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Immanuel Aryo Bisono, ada keterangan to dan quantity. Yang ketiga ada dari Pak Riki, UM tidak ada di 17. Oke. Nah, semua jawaban ini tidak salah, tapi yang tepat menurut saya adalah jawabannya Pak Raja MKAGCI, ada tombol import lots. Ya, betul sekali. Itu jawaban yang tepat. Nah, di sini ya, tombol import lots nih. Kita kalau lihat di ODU 16, dia nggak ada ya tombol import lots-nya. Sip. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini gimana sih cara pakainya? Oke, kita coba lihat cara menggunakan import lots. Kita klik di sini. Nah, di sini muncul write one lot or serial name per line, followed by the quantity. Sip. Oke, nah di sini kok ada tulisan import, tapi kok yang muncul adalah wizard lagi. Harusnya kan masukin sebuah file, kita masukin nanti auto proses gitu ya. Nah, ternyata setelah kami research, bukan seperti itu cara mainnya. Ternyata di sini adalah kita langsung masukin value-nya. Nah, di sini saya coba tunjukkan, saya udah coba buat apa namanya dummy datanya. Ini ada di sini. Nah, jadi kami coba gunakan. Nah, ternyata seperti ini caranya. Jadi ada dua field di sini, lot-nya dan kuantitinya, dan surprisingly ini tidak perlu diimpor. Kita cukup Control copy, Control C, kita masukin ke wizard tadi, jadi list seperti ini, kita generate. Nah, langsung Odoo memprosesnya menjadi sebuah record di sini ya, langsung diproses sama Odoo gitu. Mungkin ini bakal berasa banget kalau ada vendor, misalnya dia ngirimin list Excel-nya gitu kan, dia ngirimin produknya, terus dia kirim, Pak, ini list Excel yang akan saya kirim, list apa namanya, lot atau soal yang akan saya kirim ya, ini keterangannya di sini gitu.
Nah, dari list tersebut teman-teman nggak usah lagi, kan kalau di Odoo 16 kan kita input satu-satu ya, add line kemana kita input gitu ya. Nah, kalau di Odoo 17 cukup kita jadikan seperti ini, kita jadikan saling samping ya antara lot dengan quantity, kemudian kita copy ke tadi ke sini gitu. Setelah ini kita save, nah dia otomatis masuk di line-nya. Terus kemudian kita validate gitu. Sip. Nah, ada satu lagi nih yang eh sebuah button di sini yang di remove oleh Odoo dari versi sebelumnya. Itu adalah button set quantities. Saya juga sempat kebingungan, ya ini karena kebiasaan saya langsung set quantities, kok ini buttonnya nggak ada gitu ya. Nah ternyata pas saya lihat defaultnya Odoo itu ketika dia, anggap aja kita buat lagi ya, duplicate, kita confirm. Nah Odoo langsung mengisi kuantitinya sebanyak 10 gitu. Jadi kita nggak perlu set quantities lagi. Ini bisa dibilang ya bagus, atau ada yang eh, nggak bagusnya, yaitu validasinya. Jadi misalnya kita langsung pas klik langsung validasi. Nah, ini kan langsung nih kuantitas 10 ya. Ternyata pas diterima itu cuma 5 gitu, atau kurang dari 10, atau misalnya ada yang case-nya lebih misalnya kayak gitu. Nah, itu kayaknya case lebih sih nggak mungkin ya. Karena kalau kurang boleh, kalau lebih kan kayaknya nggak, masa orang ngirim barang lebih gitu kan. Ya, nah itu menurut saya bisa jadi itulah, ya ada pro-nya, ada kontranya gitu ya. Button set quantities ini hilang seperti itu. Sip, itu apa namanya, fitur yang pertama, import by import load menggunakan template. Ini template-nya bukan template Excel ya, tapi template apa namanya via UI-nya seperti itu. Sip. Oke, kita pindah kedua. Kita pindah yang kedua, create new field via UI. Nah, di sini kita bisa lihat yang paling berasa di modul inventory. Di sini contohnya ayam. Oke, di sini, nah di sini ada button action. Jangan lupa button actionnya pindah ke sebelah kiri atas. Nah, di sini ada add properties. Mungkin kalau kita lihat add properties ini, kok nggak ada hubungannya sama field-fieldnya gitu ya. Tapi ternyata pas kita coba add properties, nah ini dia menambahkan sebuah field baru di form ini. Nah, di sini kita bisa masukin aja labelnya, brand gitu ya, atau kategori, anggap aja brand ya. Sip. Nah, yang lebih asiknya lagi, di sini kita bisa pilih nih field type-nya. Jadi nggak hanya teks aja, tapi kita bisa banyak nih milih di sini. Ada teks, ada checkbox. Kita coba checkbox ya. Nah, ini kita bisa set default-nya apa ketika buat form ini, dia apakah false atau true. Tuh. Kemudian ada number, ada integer, sorry, ada desimal, ada date, gitu ya, seperti ini. Oke, kita ganti lagi, ada date and time. Jadi nggak hanya date aja, tapi ada time-nya juga. Di sininya kita bisa ganti, kita bisa apply. Kemudian, nah ini yang menurut saya juga keren juga gitu ya. Di sini ada selection, kita bisa add value-nya. Kemudian ada teks. Nah, di sini ada many to one dan many to many gitu. Nah, di sini kita bisa cari modelnya. Mungkin ini akan apa ya? hmm, Teman-teman yang belum aware terkait teknikalnya Odoo mungkin kurang berasa gitu secara enhancement-nya. Tapi kalau teman-teman yang udah paham fungsional dan teknikalnya, itu wah ini lumayan cukup powerful juga gitu. Jadi di sini kita bisa pilih nih
ke model apa yang kita mau tampilkan di sini gitu. Oke, jadi nggak hanya many to one aja, tapi dia ada many to many, sorry, tapi dia ada many to many-nya juga sini. Oke, sip. Oke, nah tapi memang yang saya sayangkan sih ternyata pas coba saya eh, ulik gitu ya, saya di sini di list view belum menemukan bagaimana caranya menampilkan properties atau field yang kita buat tadi itu bisa tampil di list view di sini ya. Coba kita di sini nggak ada ya brand nggak ada. Kemudian juga pas saya coba ekspor di sini kita cari brand di sini juga nggak ada ya. Itu menurut saya sayang sih sebenarnya dikit lagi sampai ke bisa ditampilkan, bisa diekspor itu asik sih gitu. Atau teman-teman udah ada yang pernah pengalaman, oh bisa kok ditampilin gitu, bisa juga diekspor. Nah, boleh ya minta bantu di kolom chat dijawab atau dibantu. Jadi buat nambah insight kami juga. Gitu. Oke, lanjut. Kita pindah ke fitur berikutnya yaitu ada yang namanya Mesh Product Relocation. Nah, ini bisa kita akses via reporting location. Di inventory, kita lihat ada reporting, ada oke, TP reporting. Oh ya, teman-teman yang bertanya nih saat ada beberapa yang bertanya di kolom chat, saya izin kita akan pindahkan jawaban-jawabannya ke nanti ya, setelah sesi penjelasan kita akan jawab insya Allah. Oke, kita masuk tadi ke fitur ketiga, Mesh Product Relocation via Reporting Stock. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat, saya akan tunjukkan dulu di Odoo 16 biar berasa ininya enhancement-nya. Sorry, inventory, reporting, location. Nah, di sini kita bisa lihat seperti ini tampilan ya. Ketika kita select beberapa yang ada seperti ini, gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat di versi 17. Nah, kita coba centang beberapa record. Kita centang. Nah, di sini ada sebutan baru teman-teman. Ada relocate gitu ya. Coba kita klik. Nah, ini fungsinya adalah memindahkan lokasi yang ada yang sudah kita centang tadi ke lokasi lain. Kita contohkan dia pindah ke room 1 misalnya. Ini alasannya misalnya salah input location. Sip. Kita pindahkan ke WH1. Dia berpindah nih. Sorry, kita pindah ke room 1, dia berpindah sekarang. Jadi udah pindah ke room 1 gitu. Nah, pertanyaannya terus kalau kita lihat di move history atau stock move itu jadinya apa? Kalau dulu kan stock move itu umumnya kan berdasarkan operation type ya. Kita kan pindah-pindah barang kita bisa pakai internal transfer nih yang ada di sini kan. Yang ada di sini pakai internal transfer gitu. Nah, kita coba lihat cek move history. Nah, yang jadi reference itu adalah reason yang kita masukin tadi gitu. Jadi bukan sebagai sebuah dokumen operation type sendiri, itu adalah sebagai stock move. Reference yang dijadikan di sini adalah dari field reason yang kita masukkan tadi ketika memilih relocate. Nah, di sini field ini akan menjadi reference di move history. Gitu. Sip. Selanjutnya, nah, yang keempat, yang menurut saya juga kecil tapi cukup membantu, itu adalah transfer menu. Oke, kita lihat dulu di Odoo 16. Di sini kita bisa lihat, kita coba buka operation ya.
Nah, di sini kan ada replenishment, inventory adjustment, ada transfers sama scrap. Kita coba klik transfers. Nah, ini semua muncul nih dari operation type delivery out, operation type receipt, operation type internal transfer gitu ya. Muncul semua di sini. Nah, kita coba bandingkan yang ada di Odoo 17. Coba kita klik operation. Nah, di sini sudah langsung di grouping oleh Odoo gitu. Jadi ada transfer. Ini kita lihat ini sudah ada menunya sendiri ya, sudah ada button sendiri receipt, deliveries atau internal gitu. Jadi ketika kita klik receipt, nah dia hanya langsung nge-grouping. Ini operation yang bertipe receipt gitu ya. Nah, ini menurut saya juga powerful. Jadi nggak perlu kalau di 16 kan kalau kita mau lihat hanya receipt-nya aja, kita harus filter lagi di sini, seperti itu kan. Tapi kalau di Odoo 17, Odoo sudah mengembangkannya dengan eh, sudah ada menunya, sudah ada ya sub menu lah gitu ya. Kita bisa klik deliveries, muncul yang hanya delivery out aja, kemudian internal muncul juga yang hanya internal transfer begitu. Asik juga ya. Jadi sudah ke grouping lah di Odoo gitu. Sip. Itu update yang kami temukan dan kami rasa cukup bermanfaat teman-teman di modul inventory. Sip. Sekarang kita pindah lagi ke modul lain, yaitu modul sales. Nah, di sini ada kurang lebih 4 sales katalog, global discount, cancel from list view, dan reporting. Oke. Kita akan bahas sales katalog dulu ya. Nah, kita coba lihat di sini ketika kita buat sales atau SO gitu ya. New, nah di sini ada yang namanya katalog. Sorry, kita input dulu. Input 30 hari. Nah, di sini sudah ada katalognya. Ini kita bisa tinggal add aja. Kita tentukan kuantitinya seperti itu. Ya, kita bisa tambahkan. Ini kembali lagi terserah pada saat menginput. Juga ada menu viewability itu masuk ke forecast ya. Seperti itu. Nah, memang kalau boleh saya kasih sedikit apa namanya komen di sini ya, fitur ini sih sebenarnya ada fitur sebenarnya ada fungsi lain juga yang bisa membantu, itu search produk di sini gitu kan. Ini juga bisa langsung sama aja, tapi mungkin lebih eye catching atau lebih enak melihatnya ketika kita ketika masuk ke menu katalog, kita search ayam misalnya, nah, langsung muncul kayak gitu. Oh ya, sebagai tambahan juga di menu katalog ini ketika kita sudah misalnya kita ada set price list gitu kan, sales price list. Oh ini belum saya aktifkan di sales price list, otomatis price yang ada di customer A ini dia akan mengikuti gitu. Misalnya contohnya nasi gila ini, misalnya kita set price listnya di customer A itu dia diskon 10.000 gitu ya. Otomatis price di sini dia udah terdiskon gitu. Jadi katalog ini sudah berhubungan dengan price list gitu. Sip. Selanjutnya kita coba buat lagi, tambahkan produk nasi gila. Oke, sorry ini belum set diskon. Sorry teman-teman, tadi saya kelewat belum mengkonfigurasi untuk diskonnya karena saya mau nunjukin global discount. Ini fitur juga yang ini ya lumayan pakai juga nih. Tuh. Oke, sip. Kita udah save.
Nah, ini dia. Ini ada diskon. Kita coba tengok sebentar ke U16. Tengok ke U16. Nah, di sini nggak ada ya. Ini cuma ada coupon code and promotions. Belum ada button discount. Nah, button discount untuk apa sih? Nah, kita coba aja langsung. Nomor A, kita set nasi gila. Klik discount. Nah, di sini sebenarnya kalau saya coba analisa, dia fungsinya mirip dengan promotion. Kalau kita set promotion gitu ya. Kita set promotion, terus kita apa namanya, kita masukin promotion, kita panggil di sini, kita panggil promotionnya via via coupon code atau via promotion, tergantung jenis promotionnya. Ini kurang lebih sama, ataunya kita masukin diskon. Nah, di sini ada beberapa pilihan on all order lines. Jadi dia akan menambahkan value yang ada di sini diskon di semua line, gitu ya. Atau pilihan kedua global discount. Global discount kita coba dia by percentage 10%, apply. Nah, dia akan menambahkan line discount di sini. Jadi global discount, kemudian satu opsi lagi yaitu fixed amount. Nah, ini diskon yang apa namanya dengan angka yang fix ya, amount yang fix. Misalnya langsung diskon 5.000. Hmm, gitu. Nah, menurut saya ini juga fitur yang cukup apa namanya memudahkan gitu ya. Misalnya teman-teman sales gitu kan ada calling dari apa namanya kliennya atau leads-nya, Pak, ini saya tolong di diskon 5%. Kalau diskon 5% pasti saya akan langsung beli misalnya gitu. Tolong kirimin SO-nya segera biar saya bisa langsung PO. Saya butuh cepet nih, dalam 2 menit harus segera dikirim. Wah, nah fiturnya cepat banget, fiturnya berfungsi banget nih. Oke Pak, kita langsung buatkan SO-nya. Anggap aja lah ini SO sebelumnya nasi gila 50 ribu gitu ya. Oke, kita diskon langsung. Tadi kita 5% ya. Global diskon 5%. Apply. Oke, confirm. Langsung kita kirimin. Kita send. Ini Pak, apa namanya, quotation-nya. Langsung dia di PO. Gitu. Sip. Selanjutnya kita pindah ke cancel quotation from this view. Ini juga menurut saya juga apa namanya cukup bisa digunakan juga, tapi memang bukan yang impact-nya besar gitu ya. Jadi ketika di list view ini, kalau di Odoo 16, ketika kita ingin meng-cancel sebuah SO, itu kita harus masuk ke form view-nya ya. Nah, di sini kan nggak ada proses cancellation ya. Nah, kita harus masuk ke sebuah SO, kita cancel gitu. Nah, di Odoo 17 seperti apa? Ketika masuk SO, kita cancel bisa dari form view-nya, dari view form, atau dari list view pun bisa. Nah, di sini. Dan cancel quotation gitu. Jadi misalnya kita udah apa namanya tanda kutip gagal nih SO-nya, udah kita cancel aja gitu. Kita bisa beberapa terus kita cancel. Ya harapannya SO ini nggak ada yang di cancel ya. Jadi semua SO yang teman-teman buat tuh confirm. Jadi semua customer-nya banyak yang order ke kita. Sip. Yang terakhir upgrade yang kami rasakan cukup asik juga itu adalah reporting. Nah, di sini yang suka main reporting, kita lihat di Odoo 16 dulu. Sama ya menunya, ada menu reporting di sini. Kita coba klik. Nah, dia langsung nih masuk ke tampilan reportingnya. Entah itu mau grafik atau mau pivot gitu ya. Nah, tapi di Odoo 17, di khususnya di modul sales ini, itu ada ketika kita klik reporting. Nah, jadi nggak langsung masuk nih. Kita dikasih pilihan sales, salesperson, products, atau customer. Kita contohkan customer misalnya yang pertama ya. Nah, ini langsung muncul nih. Oh, kita bisa lihat dari sini customer A dia sudah order sebanyak 140 lebih. Customer B sudah order secara amount 100.000 rupiah gitu ya. Kita ganti aja kalau kita mau lihat quantity SO-nya, kita
bisa ganti aja apa namanya dari measurementnya kita ganti misalnya ke quantity order tuh kayak discount contohnya seperti itu. Sip tuh. Jadi asik banget. Jadi kalau di Odoo yang 16 kan kita harus filter lagi. Kita filter dulu gitu ya. Tapi kalau di Odoo 17 kita bisa dipilihin. Jadi mungkin apa namanya mungkin berguna buat teman-teman manajer nih. Ditanya sama apa director salesnya, tolong dong, saya butuh waktu 1 menit, tolong tampilin customer kita yang paling sering beli, bukan? Nah, ketika kita klik customer, langsung kelihatan grafiknya. Kita screenshot, ini Pak datanya. Tuh. Jadi membantu teman-teman manajer juga nih untuk report ke atasannya jadi lebih cepat. Gitu. Oke, sip. Kurang lebih itu yang ada di modul sales. Jadi tadi ada 4 ya. Ada self catalog, ada global discount, ada cancel from list view, dan reporting. Oke, modul sales sudah, kita pindah ke modul berikutnya, yaitu point of sale. Nah, di point of sales ini juga menarik juga nih. Ada yang namanya combo product dan multi employee. Combo combo produk ini eh, banyak ditanyain sih gitu. Dan alhamdulillah sudah ada di 17. Mungkin teman-teman yang di retail ya itu lebih berasa gitu untuk combo produk ini atau bahasa retailnya mungkin bundling gitu ya. Nah, ini sudah ada di 17 versi BPOP. Kita coba lihat seperti apa. Kalau di Odoo 16, kita cek dulu di Odoo 16. Ketika kita membuat sebuah produk, nah ini kan ketika produk type-nya hanya ada consumable, service, variable product. Kita coba di Odoo 17. Kita buka, tadi saya sudah coba buatkan nasi gila. Ini nasinya gila karena banyak toppingnya, bukan yang makan orang gila bukan, tapi emang karena banyak toppingnya jadi namanya nasi gila. Nah, di sini ada produk type namanya combo. Nah, combo ini ketika kita klik combo dia akan ada tab baru namanya combo choices. Nah, di sini kita bisa set nih teman-teman material-material dari nasi gila ini. Ini material secara tampilan ya, maksudnya bukan material yang ada di manufacturing gitu ya. Nah, ini material secara nanti tampilan, nanti saya akan tunjukkan efeknya apa ketika kita set ini di modul POS. Oke, ini saya sudah contohkan, kita buat nasi gila, produk type-nya combo. Combo choices-nya kita pilih, saya ada namakan topping. Nah, dalam topping ini ada produk kambing dan sapi gitu. Jadi ceritanya gini, ceritanya saya mau buat sebuah produk nasi gila dan ini bisa dipilih toppingnya mau kambing atau sapi gitu. Jadi seperti itu ya. Nanti di sini saya masukkan price ekstranya 5.000 untuk kambing, sapi saya masukkan 7.000. Nah, untuk produk nasi gilanya sendiri itu harganya 50.000. Belum tax, include tax 55.500. Sip. Sekarang kita coba masuk ke sorry, salah. Kita masuk ke menu POS-nya, POS Point of Sales. Ini kita continue selling. Oke, kita tunggu sebentar. Udah sedang load produknya. Oke, sudah masuk. Kita pilih. Nah, di sini kosong ya. Order is empty sebelah kini. Coba kita pilih tadi. Namanya nasi gila. Nah, ini harganya 55.500. Kenapa beda sama yang tadi? Karena kan sudah include tax ya. Sudah dimasukin tax. Kita klik. Nah, muncul nih. Ini yang saya sampaikan. Ini adalah choices-nya di sini. Kombonya di sini. Nasi gila ini mau kambing atau mau sapi. Kan kita udah masukin ya tadi di configuration product. Kita klik aja order. Nah, dia muncul langsung harganya nasi gila biasa ditambah harga ekstranya gitu.
Tapi saya agak komen sedikit, memang yang bisa di enhancement adalah di nasi gila ini nggak ada price-nya ya, nol gitu, seakan-akan nasi gilanya harganya nol, padahal di sini ada nasi gilanya ada price-nya ya 50.000 tadi ya. Nah mungkin ini bisa jadi enhancement, entah itu di 18 ada atau enggak ya, kalau mau segera ada ya kita harus custom berarti seperti itu. Oke, contohnya seperti itu. Oke, tip selanjutnya yang penting juga di Odoo 17, khususnya di point of sales. Di sini ada yang namanya configuration setting. Kita lihat di shop. Nah, di sini ada multi employee per session. Oke, kita lihat bedanya ya dengan yang di 16. Di 16 kita coba point of sale. Kita buka configuration-nya. Bentar. Nah, ini dia. Di sini ada multi employee per session. Nah, kita lihat di sini hanya ada allowed employees. Di 17 ada, nah di sini ada dua field yang diisi gitu. Nah, di sini yang membedakan basic rights dengan advanced rights adalah advanced right ini adalah employee-employee yang dia bisa close session gitu ya. Tapi setelah kami cek memang employee tersebut harus punya apa namanya? Harus punya user baru bisa close session gitu. Nah, kalau basic rights ini adalah employee-employee yang dia memang tugasnya hanya di POS saja. Dia nggak bisa call session, dia hanya melakukan order saja, tapi tidak bisa call session. Karena kan call session itu hubungannya dengan penjurnalannya, dengan accounting gitu. Jadi harus benar-benar fungsi atau user yang yakin gitu, yang manajernya atau supervisor itu. Ya, kurang lebih itu update yang ada di point of sale. Jadi kalau kita rekap kembali, oke, ada rekap kembali. Yang pertama di user interface ada 6 fitur yang tambahan ya. Dark Light, Pre-order, Hover Document, Fix Header, Advanced Search, Duplicate Multi Records. Di inventory ada import load, create new field, mass product relocation, transfer menu. Kemudian di sales ada sales catalog, global discount, cancel from list view, reporting. Lalu di point of sales ada combo produk dan multi employees. Itu. Oke, pasti teman-teman nanya mungkin yang pengguna Odoo yang sudah berjalan sekarang, Odoo 16 atau Odoo versi sebelumnya, kira-kira pertanyaannya perlu nggak sih update Odoo 17 gitu ya? Nah, di sini ada dua jawaban atau dua pertanyaan dulu sebelum jawabannya. Yang pertama, apakah teman-teman menggunakan default? Nah, kalau menurut saya jawabannya ya, silakan Anda upgrade, teman-teman upgrade karena secara tampilan lebih fresh, fitur-fiturnya juga lebih baik gitu ya. Kenapa di sini ada penggunaan auto default? Karena kan auto default itu dia tidak ada custom dan secara upgrade bisa langsung gitu, nggak perlu ada penyesuaian lagi gitu ya. Untuk jenis kedua, apakah teman-teman pengguna Odoo Custom? Kalau yang pengguna Odoo Custom, nah ini jawabannya. Teman-teman bisa mempertimbangkan custom yang sudah ada, apakah di Odoo 17 bisa merubah atau tidak gitu. Karena pengalaman kami ketika upgrade version dan itu ada customization di Odoo-nya itu nggak bisa langsung plug and play gitu ya. Jadi harus ada effort lagi untuk mengcustom seperti itu. Dan kalau saya pribadi sih mensarankan kalau teman-teman yang udah pakai Odoo versi sebelumnya dan juga dia secara fitur-fiturnya sudah banyak di custom dan nggak ada keluhan terkait performance atau apapun, menurut saya bisa dipertimbangkan untuk stay di sana seperti itu. Tapi kalau memang mau upgrade version pun ya nggak masalah gitu. Biar lebih fresh lagi, siapa tahu ada fitur yang sebelumnya di custom di 17 sudah ada default. Nah, itu kan jadi nggak perlu ada penyesuaian seperti itu. Oke, baik. Jadi dari fitur-fitur yang ini
teman-teman merasakan apakah bermanfaat atau enggak, itu kembali ke teman-teman masing-masing ya. Nah, teman-teman nanti coba bisa habis ini bisa explore nih di Odoo demo atau apa, rasakan sendiri gimana keseruan Odoo 17 gitu. Sip. Baik, kurang lebih itu materi dari saya. Silakan ke Mas Akmal sebagai MC. Monggo, Mas Akmal. Ya, oke Mas Firman, terima kasih banyak atas penjelasan materinya ya tentang U17 yang sangat insightful. Bagi yang ingin bertanya, silakan bisa langsung ditanyakan di kolom private chat sebelum materi. Nah, sembari kita menunggu nih Mas Firman untuk memilih pertanyaan. Nah, kita ada beberapa informasi. Nah, yang pertama, bagi rekan-rekan sekalian yang ingin meningkatkan skill Udu-nya lebih lanjut, bisa mengikuti ada Udu Functional Training. Nah, di sini kami sudah menggunakan Udu Enterprise V17 untuk trainingnya seperti itu. Nah, mulailah meningkatkan skill dan kemampuanmu sebagai konsultan dengan mengikuti training Udu fungsional yang akan membuatmu menjadi ready konvensional Udu. Nah, untuk informasi selanjutnya bisa scan QR code yang ada di layar. Nah, kemudian kami juga ada training development training. Custom Udu biasanya itu membutuhkan waktu berbulan-bulan ya untuk bisa menyesuaikan dengan keinginan perusahaan. Tapi sekarang Anda bisa menyelesaikan customnya hanya beberapa hari saja dengan mengikuti Udu development training ini. Nah, kedua training ini dilaksanakan pada tanggal 20, 21, 27, dan 28 April 2024. Nah, selanjutnya Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Eh, Bagi rekan-rekan sekalian bisa mengisi link presensi yang sudah disematkan di kolom chat Zoom yang sudah di-share tadi, atau bisa scan QR code yang ada di layar rekan-rekan sekalian untuk mendapatkan special price dari Udu Training tadi, e-sertifikat rekaman course dan slide materi. Nah, kemudian kita ada satu lagi informasi. Nah, di next event ini kita akan bakal membahas bagaimana sih data analitik dan AI itu bisa memberikan impact ke bisnis rekan-rekan sekalian seperti itu. Nah, kali ini akan dibawakan oleh Garta Hadisa Halim. Beliau merupakan founder dan CEO dari easyapp.id. Nah, harinya sama seperti hari Kamis, tetapi di pekan depan tanggal 29 Februari 2024 di jam yang sama juga, jam 4 sampai jam setengah 6 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk daftarnya bisa melalui bit.ly/ai-series-iz. Nah, saya kembalikan lagi ke Mas Firman, mungkin sudah memilah-milih jawaban pertanyaannya yang akan dijawab. Oke, oke. Sudah Mas Akmal. Ini kira-kira kita punya berapa waktu, berapa banyak nih Mas? Ini juga lumayan banyak ya pertanyaannya. Mungkin ada waktu 10 menit, Mas, untuk 10 menit menjawab ya. Oke. pertanyaan-pertanyaan. Ya. Sip. Saya akan jawab saya akan jawab pertanyaan yang saya tahu ya. Mungkin teman-teman yang nggak terjawab, mohon maaf, bisa ditanya ke teman-teman lain. Oke. Yang pertama, izin bertanya Mas, di Odoo 17 Community kok tampilannya berbeda ya dengan Enterprise? Saya coba pakai Community sebelumnya. Ya, saya juga lihat di saya sih installnya yang Enterprise ya, tapi saya lihat punya rekan saya, dia install yang Community dan itu berbeda. Saya rasa di nggak di 17 aja, di Odoo 16 pun sama ya. Ya, itu strateginya Odoo untuk membawa ke mungkin ke Enterprise, dan saya memang selalu menyarankan enterprise gitu karena lebih stable dan juga disupport juga gitu ya. Apalagi teman-teman yang mau pakai accounting gitu. Accounting itu memang sebaiknya di versi 17, sorry, di versi enterprise. Karena dia tuh ada modul accountingnya yang lebih stable. Kan kalau versi community kan setahu saya sejauh ini belum ada secara default Odoo-nya belum ada modul accounting. Jadi ada third party yang menggunakan yang harus diinstal gitu ya, add-ons dari third party gitu. Sip. Itu untuk Mas Alwan Aminuddin. Oke, sekarang ke Mas Bimo. Reorder modulis saat dipindahkan oleh user, apakah akan merubah sequence menu itemsnya dan apakah menu di user lain juga berubah? Nah, ini juga mohon maaf saya belum coba ya. Saya tadi coba di satu user. Kalau itu sih di satu user tersebut berjalan lancar ya, bisa tetap seperti itu gitu. Ya, nanti makasih Mas Bimo, mungkin bisa jadi PR saya untuk explore lagi ya. Sip.
Selanjutnya ini ada dari Mas Agung, Pak. Tapi ini kayaknya butuh analisa ya. Butuh di tes skenario-nya. Saya izin tidak bisa menjawab dulu. Ini dari Mas Faris. Maaf, Mas Faris Fatur Rahman. Maaf ketinggalan. Untuk poin 1 sampai 5-nya apa ya? Eh, ini 1 sampai 5 yang mungkin di modul apa ya? Kayaknya di modul ini ya, modul di user interface dan apa namanya user experience. Yuk, coba saya bantu jawab ya, Mas Faris Fatur Rahman. Oke, di modul di ya di user interface dan user experience itu ada 6. Yang pertama dark and light theme, ada reorder modulis, ada hover document, ada fixed header, advanced search, sama duplicate multi records. Mungkin tadi Mas Faris baru join pasti duplicate multi records ya. Ya, nanti eh, Mas Akmal mungkin kalau ada apa namanya, kalau ada rekaman ulangnya bisa di-share, mungkin bisa di-share ke teman-teman yang ikut join yang ketinggalan, jadi supaya bisa review lagi. Sip, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Riki, fields yang ditambahkan kalau upgrade akan hilang atau tidak ya? Ini juga saya belum coba ya Pak Riki ya. Upgrade modul apakah hilang atau tidak seperti itu. Tapi kalau saya lihat sih memang field ini kayaknya dia nggak masuk ke database ya karena ketika diekspor apa namanya dia nggak ada field tersebut gitu. Kemudian dari Pak Riki lagi, Mas Firman, untuk purchase kenapa tidak ada diskon seperti di sales? Nah ini tadi kan kita nggak bahas modul purchase hanya untuk jembatan aja pembahasan inventory, tapi nggak apa-apa nih coba saya tunjukkan. Jawabannya di modul purchase ada Pak Riki, ada diskonnya. Tapi tadi tidak saya tampilkan karena dia defaultnya di apa namanya harus di show dulu ya. Nah ini ada modul discount. Ini juga termasuk yang baru ya, termasuk yang purchase discount itu ya. Di sini yang sudah ada ya. Sini ada diskonnya. Sebelumnya itu kan vendor price list adanya ya. Gitu. Memang. Nah, ini mungkin nanti rencana kami akan serial gitu ya, Odoo 17 ini. Jadi nanti dipantau aja terus nih Arkana Academy IG-nya. Saya ngelihat apa namanya, mungkin ada webinar lagi terkait Odoo 17, tapi dengan beda modul seperti itu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Firgiawan. Produk combo ini produk varian kah? Berbeda sih Mas. Bukan dia bukan sebagai varian karena varian ada beda lagi. Tapi combo ini mungkin kalau saya boleh bilang sedikit mirip dengan kit gitu ya. Jadi kan kalau di versi 16 untuk kita membuat produk bundling itu harus pakai itu mau nggak mau kita menggunakan fitur kit ya di modul manufacturing gitu. Jadi untuk jawabannya ini bukan produk varian seperti itu. Oke, Mas Edi Susanto, Odoo 17 apakah sudah stable version untuk community? Ini saya juga mohon maaf kurang tahu informasinya, tapi setahu saya juga memang ketika baru rilis itu belum stabil ya untuk menunggu berapa bulan. Nah, ini juga ada ini Mas Ardian nih bantu jawab. Beliau senior juga di Arkana. Ini Pak Edi Susanto ini udah ada jawabannya dari Mas Ardian. Oke, selanjutnya dari Mas Bimo, fitur add properties tersebut otomatis masuk ke database atau tidak? Saya tadi udah jawab juga ya. Nah, ini dari senior teknikal juga udah jawab nih Mas Ardian. Sepertinya belum tersimpan di DB, seperti halnya kita custom on the fly menggunakan add-ons Odoo Studio atau mau development custom add-ons. Itu ya Mas Bimo ya. Semoga menjawab. Modul accounting or template untuk sistem akuntansi Indonesia untuk 17 apa udah ada? Saya juga belum cek ya. Berarti kan untuk 17 itu localization Indonesia maksudnya ya. Seharusnya sih udah coba kita cek langsung aja ya. Kita cek langsung di sini app.
Indonesia. Nah, udah ada nih. Ya udah muncul. Ini udah ada localization Indonesia-nya. Tapi memang ini kan khususnya terkait e-faktur ya. Terkait proses ya faktur. Oke. Kita lanjut lagi. WhatsApp integrated-nya dong. Setnya bagaimana? Nah, ini. Ditunggu aja. Dipantau IG Arkana Academy. Ini rencananya kita akan buat serial untuk Odoo 17-nya. Dan memang fitur WhatsApp ini cukup yang digembur-gemburkan oleh Odoo ya. Dan juga jujur secara internal kami juga penasaran gitu ya. Bagaimana prosesnya di Odoo 17. Saat ini kami sudah menggunakan Odoo 17, Odoo 16 Enterprise ini dari Pak Raja. Saat ini kami sudah menggunakan Odoo 16 Enterprise Edition. Apakah sudah bisa untuk upgrade sekarang dan Odoo 17 ini apakah sudah stable? Saya juga belum bisa jawab ini Pak Raja, mohon maaf ya. Nanti mungkin bisa dicek ke forum-forum apakah 17 sudah stable atau belum. Oke. Nah, ini saya jadikan pertanyaan terakhir ya dari Pak Prihardiatna. Jika migrasi apakah harus import data secara ulang atau ada cara lain yang lebih mudah? Jika migrasi dari 16 ke 17 maksudnya ya. Apakah harus import data ulang? Saya belum coba langsung, tapi sepertinya harus import data ulang, cut off lagi gitu ya. Pertanyaan kedua, secara struktur code, apakah masih sama dengan 16 atau beda? Nah, yang saya tahu ada perbedaannya. Di sini di teman-teman senior developer di Arkana sempat share perbedaannya. Nah, ini mungkin bisa jadi masukan nih Mas Akmal, bisa jadi apa namanya bahan untuk 17 webinar berikutnya, tapi sisi teknikalnya gitu. Oke, kurang lebih itu tanya bisa saya jawab Mas Akmal. Saya kembalikan ke Mas Akmal, silakan Mas.